Mas Oki, seksi itukah setelah Ganjar Pranowo dicapreskan oleh PDIP sampai betul yang banyak loh yang masuk gerbongnya, Mas? Pertama tentunya kan kita pahami bahwa PDI Perjuangan ini kan partai pemenang pemilu, ya kan 2 kali 2014, 2019. Dan momentumnya artinya semua partai-partai politik lain menanti. Ini partai pemenang pemilu, partai terbesar itu akan launching calon presidennya siapa dan kemudian calon wakil presidennya siapa. Nah calon presidennya udah, ya kan. Nah dari situlah kemudian akan menjadi semacam indikator, menjadi penilaian berbasis pada ini PDI Perjuangan mengeluarkan siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kemudian PDI Perjuangan menurut saya sebagai partai pemenang pemilu, partai terbesar, dia akan menawarkan apa kepada partai-partai lain. Gitu. Untuk lalu kemudian artinya kan yaitu dalam konteks etika atau fatsun berpolitik, mereka akan lihat PDI Perjuangan akan mencoba menawarkan apa kepada partai-partai lain. Artinya apakah ingin bersanding atau ingin bertanding. Ini istilahnya PDI Perjuangan yang khas waktu suatu kali pernah bertemu dengan partai lain. Nah artinya kemudian ini dilihat nih apakah kemudian akan tawarnya seperti apa. Nah lalu dari situ saya melihat baru kemudian sosok-sosok mana yang fit dengan konstelasi itu. Jadi ada beberapa pilihan kalau menurut saya dalam mengkolaborasikan atau mengkombinasikan dengan sosok Mas Ganjar Pranowo. Jadi pertama, apakah koalisi atau PDI Perjuangan dan koalisinya dalam hal ini mungkin udah P3 yang udah sangat formal ya. Apakah akan memilih sosok yang juga memiliki kapasitas vote getter yang kuat, punya basis sosial yang kuat. Berarti kan itu pilihannya ada dua, segmentasi berbasis subkultur tertentu atau katakanlah segmentasi subkultur politik tertentu atau kemudian itu berbasis daerah misalnya. Nah itu ada pilihan-pilihan yang menurut saya bisa dikombinasikan. Atau yang kedua mungkin sosok yang mungkin memiliki sebuah kapasitas governance tata kelola pemerintahan yang memang sudah punya well experience pada level nasional, regional gitu misalnya atau global bahkan. Nah ini kan juga pilihan-pilihan yang menurut saya kita berkaca pada kalau dalam antropologi politik itu kita belajar namanya Herbert Feith. Jadi pemimpin nomor 1 seringkali itu diproyeksikan oleh Herbert Feith itu solidarity maker. Jadi sosok yang memang mampu menjahit keguyupan antar sesama anak bangsa, yang mampu mempersatukan gitu. Lalu yang kedua sosok yang mungkin bertipe seperti Bung Hatta, kalau yang pertama tadi Bung Karno, ini administratur, sosok yang memang memiliki kapasitas governance gitu. Nah apakah kombinasi-kombinasi ini akan dipertimbangkan gitu kan oleh pimpinan dari PDI Perjuangan dan partai-partai yang nanti akan berkoalisi mungkin dengan PDI Perjuangan. Tapi apapun itu kalau tadi Ken sampaikan apakah seseksi itu ya pasti. Karena ini kita bicara tentang partai seperti PDI Perjuangan dan lalu kemudian sosoknya ini Ganjar Pranowo merupakan sosok yang dibicarakan menurut berbagai lembaga survei itu punya potensi yang cukup besar untuk memenangkan.